Bayangkan sebuah peradaban yang merasa dirinya abadi. Tembok-temboknya menjulang angkuh, kekuatan militernya tak tertandingi, dan kekuasaannya membentang melintasi benua. Sejarah seringkali mengelabui kita. Kita diajarkan bahwa kejatuhan Romawi disebabkan oleh serbuan kaum barbar yang liar atau intrik berdarah di dalam istana Pualam. Padahal, pedang dan racun hanyalah eksekutor akhir. Jauh sebelum gerbang mereka rubuh, Romawi telah menghancurkan fondasinya sendiri. Senjata pembunuhnya bukanlah baja, melainkan keserakahan yang disamarkan sebagai kebijakan negara. Mereka membunuh mata uang mereka sendiri. Dan teror yang sesungguhnya adalah naskah kehancuran ini sedang diputar ulang tepat di depan mata kita hari ini oleh sistem ekonomi modern yang merasa bisa melawan hukum alam. Mari kita kembali ke sebuah era di mana kepercayaan memiliki wujud fisik. Mulai tahun 201 sebelum Masehi, detak jantung ekonomi Romawi dipompa oleh kepingan logam bernama denarius. Koin ini adalah mahakarya perak murni. Ia bukan sekadar alat tukar dagang, ia adalah manifestasi kedaulatan mutlak. Denarius adalah alasan mengapa legiun bersedia mati di medan tempur, dan mengapa roda niaga berputar dari pesisir Mediterania hingga ke ujung dunia. Memegang koin ini berarti Anda memegang sebagian dari janji kekaisaran. Kekuatan Roma dan nilai koin tersebut terikat dalam satu garis nasib yang sama. Namun, keangkuhan sebuah imperium selalu menuntut biaya yang kelewat batas. Ekspansi tanpa henti berarti pengeluaran tanpa ujung. Memasuki abad kedua Masehi, Romawi mulai tersedak oleh ambisinya sendiri. Suku-suku Germanik terus menggedor perbatasan utara. Ancaman kekaisaran Partia mengintai di timur, sementara pemberontakan internal terus menguras kas negara. Memungut pajak tambahan dari rakyat adalah langkah politik bunuh diri bagi para kaisar. Maka, mereka menemukan jalan pintas yang licik, sebuah dosa asal ekonomi yang mematikan devaluasi. Jika Anda tidak bisa menciptakan kekayaan baru, Anda mencurinya secara diam-diam. Pada masa keemasan Kaisar Agustus, denarius adalah lambang integritas dengan kandungan perak sekitar 95%. Maju ke awal abad ketiga, di bawah komando Kaisar Caracalla, separuh dari kemurnian itu telah dirampok oleh negara. Puncaknya, di pertengahan abad ketiga, saat Kaisar Gallienus berkuasa. Koin kebanggaan itu tak lebih dari lelucon tragis. Kandungan peraknya kurang dari 5%. Sisanya hanyalah kepingan perunggu murahan yang disepuh tipis untuk menipu mata rakyat. Pemimpin Romawi secara harafiah telah memalsukan uang mereka sendiri. Anda mungkin bisa menipu pembukuan, tetapi Anda tidak bisa membohongi pasar. Rakyat dengan cepat menyadari kebohongan ini. Mereka menggenggam koin yang terasa lebih ringan dan terdengar lebih sumbang saat dijatuhkan. Dampaknya adalah badai inflasi yang menghancurkan. Gandum yang tadinya bisa dibeli dengan satu keping denarius, tiba-tiba menuntut sekarung koin sampah. Ini bukan sekadar fluktuasi angka ekonomi. Ini adalah pemiskinan massal yang dilembagakan oleh negara. Prajurit memberontak karena gaji mereka tak lagi cukup untuk bertahan hidup. Para saudagar memboikot uang resmi, menutup toko mereka, dan menuntut pembayaran dengan sistem barter atau emas murni murni. Pemerintah panik dan merespons dengan mencetak lebih banyak koin murahan, mempercepat putaran roda kehancuran. Semua mimpi buruk ini memuncak pada krisis abad ketiga. Selama hampir 50 tahun yang brutal, dari 235 hingga 284 Masehi, petani membiarkan ladang mereka membusuk karena pajak yang ditagih jauh melampaui sisa hasil panen. Dalam kepanikan absolut, Kaisar Diocletianus pada tahun 301 Masehi mencoba melawan hukum fundamental ekonomi. Ia menerbitkan dekret harga maksimum, mematok nilai ribuan barang dan jasa dengan ancaman hukuman mati bagi pelanggarnya. Hasilnya adalah bencana total. Alih-alih patuh, pasar resmi lenyap seketika, digantikan oleh ledakan pasar gelap berskala masif. Tidak ada dekret atau pedang algojo yang bisa menyembuhkan mata uang yang sudah mati secara fundamental. Pada akhirnya Romawi harus mengibarkan bendera putih. Kaisar Konstantinus mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dengan merilis Solidus pada tahun 312 Masehi, sebuah koin emas murni yang berhasil menopang kekaisaran Romawi Timur selama berabad-abad kemudian. Namun, untuk Romawi Barat, obat itu datang terlambat. Devaluasi denarius telah melumpuhkan organ vital kekaisaran, jaringan militer rontok, rantai pasokan lumpuh, dan masyarakat kehilangan fondasinya. Runtuhnya Romawi Barat adalah bukti tak terbantahkan
bahwa kejatuhan sebuah sistem raksasa tidak pernah terjadi dalam semalam. Ia adalah proses pembusukan perlahan di mana hancurnya uang selalu menjadi luka yang paling fatal. Pertanyaannya kini untuk kita, apakah umat manusia belajar dari kuburan peradaban ini? Jawabannya sungguh mengerikan. Kelancangan manusia tidak mengenal batas waktu. Pemimpin modern kita melakukan trik manipulasi yang persis sama. Hanya saja mereka mengenakan setelan jas mewah dan menggunakan istilah finansial yang rumit. Praktik memotong kadar perak kini telah diganti dengan mencetak uang kertas tanpa henti, merekayasa suku bunga dasar, dan menenggelamkan dunia dalam lautan utang. Targetnya tetap sama persis, menutupi kegagalan negara dengan menyapu bersih daya beli dan keringat rakyat biasa. Lihatlah betapa kelamnya sejarah abad ke-20. Pasca Perang Dunia Pertama, Republik Weimar di Jerman tercekik oleh utang pampasan perang Perjanjian Versailles. Solusi mereka menyalakan mesin cetak uang tanpa henti. Pada musim gugur 1923, hiperinflasi melahap segalanya. Segelintir roti yang sebelum perang berharga 1 mark, meroket tidak masuk akal menjadi lebih dari 200 miliar mark. Uang kertas menjadi begitu tidak berharga hingga lebih logis digunakan sebagai kayu bakar, dan warga mengangkut gaji mereka dengan kereta dorong bangunan. Tabungan seumur hidup lenyap menjadi debu dalam hitungan minggu. Mereka yang memegang aset fisik seperti tanah dan pabrik menjadi penguasa baru, sementara jutaan rakyat kelaparan. Keputusasaan ekonomi kolektif inilah yang meretas jalan dan memberikan karpet merah bagi kebangkitan Adolf Hitler. Lompat ke era milenium di Zimbabwe, pola mematikan yang sama terulang kembali. Akibat utang yang membengkak dan lumpuhnya produksi, pemerintah memaksa mesin cetak uang bekerja di luar nalar. Pada tahun 2008, laju inflasi mencapai angka yang sulit dicerna otak manusia, 89,7 sekstiliun% per tahun. Harga barang berlipat ganda setiap 24 jam. Toko-toko menyerah karena tak sanggup mengganti label harga. Negara akhirnya harus membuang kedaulatannya sendiri, memaksa warga menggunakan dolar Amerika Serikat. Sekali lagi, pemerintah merasa bisa mengakali realitas. Dan sekali lagi, rakyatlah yang dibiarkan berdarah-darah. Anda mungkin menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya terjadi di negara yang hancur karena perang atau diktator. Jika demikian Anda sedang melewatkan ilusi terbesar di era modern. Mari kita lihat, Amerika Serikat pada tahun 1971, sebuah keputusan krusial oleh Presiden Richard Nixon mengubah sejarah uang manusia selamanya. Ia memutus ikatan terakhir antara dolar dan cadangan emas fisik. Uang dunia tiba-tiba berubah menjadi uang fiat. Lembaran kertas yang nilainya tidak disandarkan pada apapun, kecuali pada halusinasi massal bernama kepercayaan kepada pemerintah. Seperti Kaisar Romawi yang mabuk kekuasaan, para pemimpin dunia kini memiliki akses tak terbatas ke mesin pencipta uang. Sejak hari itu, kotak Pandora terbuka. Utang global meledak seperti supernova dan inflasi menjadi parasit permanen yang tak terlihat. Kita memang belum melihat tumpukan uang kertas diangkut dengan gerobak sampah, tetapi daya beli kita telah menguap secara drastis. $6 hari ini kesulitan menyamai nilai $1 di tahun ke-1971. Angka di rekening tabungan Anda mungkin terus bertambah. Koin dan uang kertas di dompet Anda terlihat sama, tetapi nilainya telah dirampok secara halus dari genggaman Anda. Para arsitek ekonomi ini adalah ilusionis ulung. Mereka membungkus inflasi dengan bahasa indah bernama pertumbuhan. Mereka menenangkan Anda dengan kenaikan gaji 5%. Padahal harga pangan dan rumah melonjak jauh melampauinya. Mereka memuja tumpukan utang sebagai investasi. Mereka memamerkan pasar saham yang terus mencetak rekor hijau sebagai bukti kesejahteraan nasional. Seolah lupa bahwa mayoritas masyarakat berjuang keras hanya untuk hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya. Persis seperti para elit Romawi. Mereka berpura-pura tidak ada fondasi yang retak, sambil terus menyedot nilai dari setiap jam kerja keras Anda. Hal yang membuat kondisi hari ini jauh lebih menakutkan adalah skalanya. Kejatuhan Romawi mengisolasi krisis di dalam wilayah kekaisarannya. Tragedi Jerman dan Zimbabwe terkurung dalam batas teritorial mereka. Namun saat ini, urat nadi seluruh dunia disatukan oleh mata uang fiat yang saling bergantung, tumpukan utang yang saling terkait, dan bank-bank sentral yang refleksnya selalu sama, mencetak triliunan dolar baru setiap kali krisis mengancam. Jika eksperimen fiat global ini menemui jalan buntunya, guncangannya
akan meluluh lantakkan setiap benua. Dan tebak siapa yang akan bertahan? Tentu saja kaum elit yang telah memarkir kekayaan mereka di aset-aset real. Jutaan kelas pekerja dan kelas menengah yang bergantung pada uang pensiun dan tabungan bank akan menjadi pihak pertama yang tenggelam. Jadi, persenjataan apa yang bisa Anda bangun dari reruntuhan Romawi ini? Pertama, hapus kenaifan Anda. Inflasi bukanlah bencana ekonomi yang terjadi tanpa disengaja. Inflasi adalah sebuah kebijakan terencana. Ini adalah pajak siluman yang terbukti paling efektif dalam meruntuhkan peradaban selama 2000 tahun. Kedua, pahami bahwa kekayaan sejati tidak pernah berwujud deretan angka di aplikasi perbankan Anda. Kekayaan nyata adalah aset yang tetap bernafas ketika uang kertas menjadi sampah. Tanah, keahlian khusus yang tak tergantikan, bisnis yang memproduksi nilai nyata, dan komoditas keras. Ketiga, jangan pernah memuja ilusi bahwa stabilitas hari ini bersifat abadi. Orang Romawi kuno pasti akan menganggap Anda gila jika diramalkan koin perak mereka menjadi tembaga rongsokan. Warga Jerman sebelum Perang Dunia tak pernah membayangkan uang mereka akan disapu di jalanan, dan mayoritas penduduk bumi saat ini masih tertidur lelap, mengira uang kertas di saku mereka memiliki nilai absolut yang tidak bisa dihancurkan. Ketika uang berhenti memantulkan nilai yang nyata, kain pembungkus masyarakat itu sendiri mulai terkoyak. Kesepakatan bisnis kehilangan makna, rantai pasokan global membeku, aparat keamanan kehilangan loyalitas, dan pemerintah akhirnya akan kehilangan seluruh legitimasinya. Pasukan musuh di luar perbatasan mungkin datang untuk memberikan pukulan terakhir. Tetapi, Anda harus ingat, pembunuh peradaban yang sesungguhnya selalu duduk manis di dalam ruang perbendaharaan negara. Sejarah adalah roda yang berputar tanpa ampun. Ia mungkin tidak mengulangi kejadian yang sama persis, tetapi ia selalu berima dengan nada yang mematikan bagi mereka yang menutup telinga. Krisis mata uang Romawi bukan sekadar dongeng usang tentang penguasa yang tamak. Ini adalah peringatan abadi tentang betapa rapuhnya sistem uang ketika disandera oleh kekuasaan. Kerapuhan itu belum hilang. Ia ada di sini bersama kita sekarang, menunggu waktu yang tepat. Jika eksplorasi bersama Kronik Kapital hari ini berhasil membuka mata dan meruntuhkan ilusi Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Karena di saat masa depan tampak semakin gelap, sejarah selalu memegang obor jawabannya.